Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat semuanya? Alhamdulillah kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali pada pembelajaran IPS tema 8. Bumiku. Ibu berharap setelah kalian belajar tentang tema 8 tentang bumiku, kalian bisa menyebutkan tentang letak geografis Asia Tenggara, keadaan sosial budaya negara-negara Asia Tenggara, dan objek-objek wisata yang terkenal di kawasan Asia Tenggara. Kita mulai ya. Kondisi geografis Asia Tenggara. Nah, ini merupakan peta kawasan Asia Tenggara. Ada berapa negara di kawasan Asia Tenggara? Iya, tepat sekali. Ada 10 negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis, Asia Tenggara terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Secara geografis, Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kawasan ini dilalui garis khatulistiwa sehingga beriklim tropis. Asia Tenggara mengalami dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan di Asia Tenggara yang tinggi sehingga menjadikan kawasan ini cocok untuk pertanian. Selain itu, sinar matahari bersinar sepanjang tahun. Asia Tenggara merupakan kawasan yang dilalui oleh jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga memiliki banyak gunung berapi. Oleh karena itu, Asia Tenggara rawan mengalami gempa bumi dan gunung meletus. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah terluas. Titik tertingginya Gunung Jayawijaya, sungai terpanjangnya Sungai Kapuas di Kalimantan. Malaysia. Malaysia terbagi menjadi Malaysia Barat di Semenanjung Malaya dan Malaysia Timur di Kalimantan. Titik tertingginya Gunung Kinabalu, sungai terpanjangnya Sungai Rajang di Malaysia Timur. Brunei Darussalam. Brunei merupakan negara kecil di sebelah utara Pulau Kalimantan. Titik tertingginya Gunung Pagon, sungai terpanjangnya Sungai Beliat. Singapura. Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Singapura banyak melakukan reklamasi untuk memperluas wilayahnya. Singapura tidak menekankan ekonominya pada sektor pertanian. Titik tertingginya Bukit Timah Hill, sungai terpanjangnya Sungai Kalang. Kamboja. Kamboja terletak di Semenanjung Malaya. Titik tertingginya Gunung Phnom Aural. Sungai terpanjangnya Sungai Mekong. Kamboja memiliki danau terbesar di Asia Tenggara, yaitu Danau Tonle Sap. Laos. Laos merupakan negara Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Titik tertingginya Gunung Pao Bia, sungai terpanjangnya Sungai Mekong. Myanmar. Myanmar merupakan negara Asia Tenggara terluas yang terletak di Semenanjung Malaya.
Titik tertingginya Gunung Hakabo Razi yang merupakan titik tertinggi di Asia Tenggara. Sungai terpanjangnya Sungai Irrawaddy. Di Myanmar terdapat pegunungan Arakan Yoma yang merupakan lanjutan dari pegunungan Himalaya. Filipina merupakan negara kepulauan dengan 2 pulau terbesar yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Titik tertingginya Gunung Apo, sungai terpanjangnya Sungai Cagayan yang terdapat di Pulau Luzon. Thailand terletak di semenanjung Malaya. Titik tertingginya Gunung Doil Thanon. Sungai terpanjangnya Sungai Mekong. Vietnam terletak di semenanjung Malaya. Titik tertingginya Gunung Phan Xipang. Sungai terpanjangnya Sungai Mekong. Timor Leste merupakan negara yang memisahkan diri dari Indonesia dan belum bergabung ASEAN. Titik tertingginya Gunung Ramelau. Sungai terpanjangnya Sungai Benenain. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, di sini banyak yang mengungkapkan bahwa sungai terpanjangnya adalah Sungai Mekong. Ternyata Sungai Mekong merupakan sungai yang mengalir di 5 negara ASEAN. Sungai terpanjang di Asia Tenggara yang melintasi 5 negara di negara Asia Tenggara, yaitu Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Hubungan kondisi geografis dengan kondisi sosial budaya masyarakat Asia Tenggara. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki keunikan dalam bidang sosial budayanya. Jumlah penduduk yang berbeda, beragam etnis, berbagai macam agama, bahasa, dan suku. Berikut adalah gambaran umum kondisi sosial budaya dari setiap negara di Asia Tenggara. Indonesia, suku bangsa yang ada di Indonesia, Melayu, Jawa, Bugis, Bali, Dayak, Asmat, dan lain-lain. Contoh pakaian tradisionalnya kebaya, baju kurung, baju bodo. Agama yang ada di Indonesia, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Contoh tariannya, jaipong, saman, pendet, dan lilin. Malaysia, suku bangsa Melayu, Tiongkok, Dayak. Contoh pakaian tradisionalnya baju kurung. Agamanya Islam, Buddha, Kristen. Contoh tarian tradisional Makyong, Zapin. Brunei Darussalam, suku bangsa Melayu, Tiongkok. Pakaian tradisional baju kurung. Agama Islam, Kristen, Buddha. Tarian tradisional adai-adai, aduk-aduk, jipin. Singapura, suku bangsa Tiongkok, Melayu, India. Contoh pakaian tradisional Chung Sam, baju kurung. Agama Buddha, Kristen, Islam. Contoh tarian tradisional Bharatanatyam. Kamboja, suku bangsa Khmer, Cham, Tiongkok. Baju tradisional Sampot. Agama Buddha, Islam, Kristen. Tarian tradisional Robamapsara. Laos, suku bangsa Lao Khmer Mong. Pakaian tradisional Sins. Agama Buddha, Kristen. Tarian tradisional Lam Phong, Cham, Pa, Lam Toi. Myanmar, suku bangsa Burma San Karen. Pakaian tradisional Long Yi. Agama Buddha, Kristen, Islam. Tarian tradisional Bagan Bilu.
Filipina, suku Bisaya, Cebuano. Contoh pakaian tradisional Balintawak, agama Katolik, Protestan, Islam. Contoh tarian tradisional Tinikling, Thailand, suku bangsa Thai. Bamar, pakaian tradisional Cut Thai, agama Buddha, Islam, Kristen. Tarian tradisional Srinuan, Teng Teteng, Sreng Krapo. Vietnam, suku bangsa Viet, Thai, Thai. Pakaian tradisional Ao Dai, agama Buddha Katolik. Tari barongsai. Terakhir Timor Leste, suku bangsa Timor Mambai. Pakaian tradisional Thais, agama Katolik, Protestan, dan Islam. Contoh tarian tradisional Bote. Hubungan kondisi geografis dengan kehidupan ekonomi di negara Asia Tenggara. Kondisi geografis mempengaruhi kehidupan ekonomi penduduk. Penduduk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adanya perbedaan sumber daya alam dan kondisi geografis membuat beragam kegiatan ekonomi penduduk di Asia Tenggara. Berikut contoh kegiatan ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia, kegiatan ekonominya industri, jasa, pertanian, perikanan, sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, beras, karet, kelapa sawit, kakao, kopi, hasil hutan, udang, dan tuna. Malaysia, kegiatan ekonomi, industri, jasa, pertanian, dan perikanan. Sumber daya alam, kelapa sawit, karet, kakao, beras, minyak bumi, dan gas alam, serta timah. Brunei Darussalam, kegiatan ekonomi, industri, jasa, dan perkebunan. Sumber daya alam, minyak bumi, gas alam, sayur mayur, buah-buahan, dan hasil ternak. Singapura, industri dan jasa. Contoh sumber daya alamnya sayur-sayuran. Kamboja, jasa, industri dan pertanian. Sumber daya alamnya beras, karet, jagung, sayur-sayuran, singkong, minyak bumi, gas alam, dan batu permata. Laos, kegiatan ekonomi, pertanian, jasa, dan industri. Sumber daya alamnya kentang, sayur-sayuran, jagung, kopi, gula, singkong, beras, hasil ternak, timah, dan biji besi. Myanmar, kegiatan ekonominya pertanian, jasa, dan industri. Sumber daya alamnya beras, kacang-kacangan, gula, produk perikanan, tembaga, timah, perak, dan emas. Filipina, kegiatan ekonominya jasa, industri, dan pertanian. Sumber daya alamnya beras, hasil perikanan, hasil ternak, kelapa atau kopra, jagung, singkong, biji besi, emas, dan tembaga. Thailand, kegiatan ekonominya jasa, industri, dan pertanian. Sumber daya alamnya beras, singkong, karet, jagung, gula, kelapa sawit, hasil perikanan, minyak bumi, gas alam, dan biji besi. Vietnam, kegiatan ekonominya jasa, industri, dan pertanian. Sumber daya alamnya beras, kopi, karet, teh, gula, kacang tanah, hasil ternak, dan hasil perikanan. Timor Leste, industri, jasa, dan pertanian. Sumber daya alamnya kopi, beras, jagung, singkong, minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, dan timah. Nah, itu merupakan contoh-contoh kegiatan ekonomi dan sumber daya alam dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah Ibu sampaikan semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Apabila kalian memang belum paham, silakan kalian baca kembali buku paketnya ya.
Ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa untuk segera mengerjakan begitu tugas itu diberikan. Ibu yakin kalian anak-anak yang hebat. Anak-anak yang hebat pasti mengerjakan tugas dengan segera. Segera kerjakan tugas agar tidak menumpuk. Ini dia tugasnya. Buatlah clipping tentang tempat-tempat wisata yang terkenal di masing-masing negara kawasan Asia Tenggara. Oke? Kalian paham kan? Sip, kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.